Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingganya kita dapat merasakan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Penonton di rumah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut dengan bulan penyucian diri, karena di mana Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang menunaikan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap pahala darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa di antara kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Dan kita hendaknya lebih memiliki komitmen untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, maka kita akan khawatir dengan akibat buruk yang menimpa kita dengan perkataan atau doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seraya berkata, terkutuklah orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan adapun beberapa sarana-sarana untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, meraih ampunan Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita dilatih banyak untuk tidak membalas kejahatan orang lain yang pernah mereka lakukan kepada diri kita. Dan bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkannya dan menghadapinya dengan kata-kata lembut. Bukan malah sebaliknya kita membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap diri kita. Yang kedua, meraih ampunan Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini kita harus lebih optimal dalam melakukan amaliyah atau sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan amaliyah ibadah lainnya. Dan kita yakin bahwa yang sunnah-sunnah atau amaliyah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sarana yang kedua ini kita harus lebih optimal dalam melakukan amaliyah atau ibadah di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, meraih ampunan Allah dengan meningkatkan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk tidak melakukan kemaksiatan di siang hari, seperti hal contohnya makan diam-diam dan minum diam-diam dan melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan. Hanya tidak lain karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita betul-betul mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya
mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sarana-sarana lain yang bisa kita optimalkan dalam puasa di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang hari dan malam hari, maka aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka minta ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. Sungguh maghfirah Allah itu sangat luas dan dekat, asalkan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati atau menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ketika bahwasanya Allah menjelaskan manusia itu sering melakukan dosa di siang hari dan malam, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan sebuah doa yang dibaca siang hari dan malam, yang masyhur dengan Syahidul Istighfar. Dan bahwasanya Allah menjelaskan kepada manusia, kepada kita sebagai manusia yang sering melakukan dosa di siang hari dan malam hari, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menganjurkan sebuah doa yang dibaca siang hari dan malam hari dengan Syahidul Istighfar. Itu sebagai pengakuan atas setiap dosa yang kita lakukan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkanlah doa ini di siang hari dan malam hari, karena salah satu doa ini adalah kunci untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini: Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka saya tegaskan kembali, amalkanlah doa ini di siang hari dan malam hari di bulan Ramadan ini dengan ketakwaan kita dan keimanan kita. Karena sekali lagi saya tekankan, ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwasanya ada 3 syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus meninggalkan maksiat. Yang kedua, kita harus menyesali maksiat. Dan yang ketiga, kita harus berazam atau bertekad untuk meninggalkan maksiat tersebut. Dan tentu saja masih banyak sarana-sarana lain yang masih kita bisa optimalkan di bulan Ramadan ini, seperti halnya meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan kesabaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Dan jadikanlah kesempatan di bulan Ramadan ini sebagai saran untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba berharap untuk suci dari dosa-dosa yang kita berbuat. Dan saya tegaskan kembali kepada kalian semua, sungguh rugi orang yang dijumpai Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka optimalkanlah bulan Ramadan ini dengan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.